Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pertarungan Andika alias si pendekar Slebo dengan Chin Liong tak terhindarkan lagi. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan menjadi pecundang? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tetap saja, Chin Liong berdiri dalam kuda-kuda tanpa bergerak-gerak. Tentu saja hal itu membuat pendekar Slebo makin diberangus kegusaran. Kau memang... Andika kehabisan kata-kata untuk memancing kemarahan lawan. Bibirnya terkatup, sedangkan rahangnya mengeras. Merasa tak ada gunanya lagi banyak bicara, pendekar Slebo mulai membuka jurus baru. Tubuh Andika mulai bergerak ke sana kemari, seperti kehilangan keseimbangan. Namun, bukan berarti gerakannya tidak mengandung maut. Sedangkan Chin Liong sendiri bisa menilai bagaimana dahsyatnya gerakan yang sedang diperlihatkan pendekar Slebo. Seumur hidup, belum pernah dia melihat jurus serupa itu. Jurus yang luar biasa cepat dan liar. Malah, dalam setiap pergantian gerakan, tercipta berpuluh bayangan kaki atau tangan lawannya. Pendekar Slebo rupanya sudah tak ingin membuang waktu lagi, hingga telah mengerahkan jurus mengubah hujanan petir. Jurus ke-100 dari rangkaian jurus yang diciptakannya di lembah kutukan. Kedahsyatan jurus itu terletak pada dinding kekuatan yang tercipta di sekitar tubuh pendekar Slebo. Selama turun ke dunia persilatan, baru kali ini pendekar Slebo mengeluarkan jurus mengubah hujanan petir. Karena Andika berpikir kalau lawan akan segera mengeluarkan pusaka langit berkekuatan bintang. Jurus mengubah hujanan petir mungkin bisa menandinginya. Karena Andika pernah melindungi diri dengan kekuatan jurus tersebut ketika menjalani penyempurnaan di lembah kutukan. Saat itu, rentetan lidah petir bagai membentur dinding tak terlihat hendak menyambar tubuh pendekar Slebo. Akibat yang terjadi sungguh menakjubkan. Sekitar tubuhnya berpendar cahaya terang benderang yang mampu membutakan mata seseorang. Menyadari lawan mengerahkan jurus ampuh, Chin Liong tak mau kalah bahaya. Tak ada waktu lagi baginya untuk menimbang lebih lama. Segera dipersiapkannya jurus andalan. Disatukannya telapak tangan di depan dada. Sepasang kelopak matanya mengatup. Lalu terdengar tarikan napas panjangnya. Beberapa saat, napasnya diatur tarikan demi tarikan, hembusan demi hembusan. Sampai akhirnya, dia mendorong kedua tangan ke depan dengan telapak mengejang bersama hembusan napas keras. Chin Liong kini siap memainkan jurus naga menerjang badai. Suatu jurus yang diimbangi pengerahan tenaga geledek dalam tubuh melalui pernapasan. Terciptanya pemusatan tenaga geledek pada sepasang tangannya membuat tangan lelaki Tiongkok mengeluarkan percikan api. Bentuknya bagai bunga yang berpijar indah. Namun, di balik itu, terpendam kekuatannya mampu menjebol gulungan ombak laut sebesar gunung. Kemudian, sepasang tangan lelaki Tiongkok itu mulai berputar teratur dan lamban. Gerakannya seperti seseorang yang sedang menggapai seluruh udara dalam ruangan tersebut.
Dan tiba-tiba saja, sret, sret. Terjulur lidah geledek ke seluruh ruangan. Seakan dalam ruangan ini sedang terjadi badai petir. Ya! Dimulai satu bentakan membahana, Qin Liyong meluruk menuju Andika. Sepasang tangannya tetap berputar, namun lebih cepat dari sebelumnya. Setibanya di dekat pendekar Slebor, kedua tangannya menghentak dari samping kiri. Sret, sret. Dalam luncuran teramat deras, tangan Qin Liyong mengancam kedua sisi dada Andika. Namun pendekar Slebor yang sudah siap sejak tadi tak sudi dadanya dijebol tangan lawan. Dengan sigap, kedua tangan dinaikkan dari bawah dengan tenaga penuh untuk membentengi dada. Drat! Percikan bunga api raksasa langsung membesit manakala tangan mereka berbenturan. Kalau tangan pendekar Slebor masih terpaku pada keadaan semula, maka tangan Qin Liyong terhentak ke belakang, seakan baru menimpa dinding karet kuat yang tak terlihat. Qin Liyong sempat terkesiap melihat kenyataan itu. Dengan wajah yang sukar dilukiskan, kakinya tersurut 3 langkah ke belakang akibat dorongan kuat pada sepasang tangannya. Tapi sebagai tokoh sakti yang amat disegani di seluruh daratan Tiongkok, dia tak pernah berpikir untuk mengurungkan serangan berikutnya. Hai! Entah apa yang hendak dilakukannya saat itu, pendekar Slebor sendiri tidak mengerti. Tubuhnya mendadak saja melenting ke belakang bagai sebatang tombak melengkung. Di udara, dia memutar tubuhnya sehingga kakinya meluncur lebih dahulu. Serrrr. Pada satu tiang penyangga bangunan, kaki Qin Liyong menjejak. Lalu saat berikutnya, kakinya dihentakkan. Kemudian, tubuhnya meluncur kembali, kali ini dengan tangan yang menyilang di atas kepala, serta putaran tubuh membentuk sebuah pengebor hidup. Hai! Teriakan dan lidah geledek milik Qin Liyong seperti hendak melantarkan ruangan penginapan. Bukan cuma itu, gerak aneh yang sedang dilakukannya pun tampak hendak melantarkan dinding kekuatan pendekar Slebor. Sementara itu, Andika membengkokkan kedua lutut dengan kaki terpentang. Sepasang tangannya mengepal kejang di sisi-sisi pinggang. Pendekar Slebor sedang mencoba membuat kuda-kuda bertahan, karena ia tahu kalau lawan hendak mengadu tenaga. Sambil mengimbangi teriakan mengguntur Qin Liyong, pendekar Slebor menarik seluruh otot-otot dadanya. Dada bidangnya seketika mengeras, memperlihatkan garis-garis otot yang menonjol. Gemuruh besar tercipta saat tangan Qin Liyong mampu menguak dinding pertahanan pendekar Slebor. Bahkan, tangannya yang berputar mampu mendarat telak di dada Andika. Dan itu terjadi karena pendekar muda kesor itu memang sengaja membuka dadanya. Kenyataannya, akibat yang menimpa Qin Liyong sungguh luar biasa. Kulit di sekujur tubuhnya tiba-tiba memerah dan terbakar. Sedangkan tubuhnya terlontar ke belakang bagai terseret di udara. Wah! Duh! Buah! Tiang besar yang semula berdiri kokoh dan angkuh menjadi porak-poranda terhajar tubuh Qin Liyong. Andai tidak ada tiang lain, tentu bangunan penginapan itu akan segera runtuh. Sementara itu, pendekar Slebor masih tertancap tegak dalam kuda-kudanya. Tapi, hal itu bukan berarti tidak mengalami akibat dari pertumbukan dua kekuatan liar yang tadi. Pertarungan semakin seru dan akan susah diprediksi siapa yang akan menang. Jadilah yang pertama untuk mengetahui pemenangnya di video terakhir pendekar Slebor Pusaka Langit. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.